kabar Bu? Sehat. Baik, tujuan ya Bu, sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan. Eh, Pada hari ini Bu, kita akan melakukan percakapan pra-observasi terkait dengan supervisi akademik. Nanti saya akan mengobservasi Ibu di kelas. Namun sebelum kita melakukan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait untuk kegiatan observasi nanti. Jadi tujuan pra-observasi kita ini yaitu untuk mempersiapkan lebih lanjut pada saat kegiatan observasi ataupun kegiatan belajar mengajar di kelas. Boleh kan Bu, saya mengajukan beberapa pertanyaan. Oke, Bu. Yang pertama Bu, terkait tujuan pembelajaran. Nah, apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam kegiatan belajar mengajar di kelas nanti? Terima kasih, saya akan jawab. Materi saya adalah tentang bagian tumbuhan beserta fungsinya. Nah, saya akan membuat tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Oke, itu saja Bu tujuannya Bu. Berarti tujuan pembelajaran nanti yaitu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya ya. Oke Bu. Lalu yang kedua, untuk kegiatan tersebut area pengembangan yang manakah yang hendak dicapai? Kebetulan saya menggunakan metode pembelajarannya yaitu pembelajaran diferensiasi profil belajar siswa dan eksperimen demonstrasi. Di sini saya akan mengobservasi terlebih dahulu yaitu tentang sikap anak. Nah, kemudian kegiatan pembelajaran di mana saya akan membagi menjadi 3 kelompok dalam prosesnya nanti, yaitu ada visual, kemudian auditori, kemudian estetik. Jadi dari itu saya akan membagi visual, kemudian saya akan kegiatan pembelajaran yang signifikan yang menghasilkan suatu produk. Nanti hasil akhirnya nanti akan menghasilkan satu produk dari setiap kelompok tersebut. Berarti Bu, kalau bisa saya simpulkan ada 3 area pengembangan yang akan dicapai. Pertama yaitu tentang profil belajar siswa, yakni di materinya ada secara kinestetik, audio, dan visual. Lalu yang kedua, bagaimana siswa dapat membuat suatu produk, berarti diferensiasi produk Bu ya. Siswa kita harapkan nanti dapat membuat produk dari hasil pembelajaran yang sudah dilakukan. Dan yang ketiga tidak kalah pentingnya adanya area pengembangan karakter dia, sifat dari anak murid. Lalu yang ketiga Bu, untuk mewujudkan tujuan dengan area pengembangan yang hendak dicapai, strategi apa yang akan digunakan? Yang pertama-tama paling strategi yang akan saya awali adalah observasi. Kemudian saya akan membagi 3 kelompok sesuai profil belajar siswa. Kemudian dari 3 kelompok ini, yang pertama adalah visual, di mana saya akan memberikan satu teks
bermanfaat menggali dari anak-anak, yaitu salah satunya membuat produk dengan bahan-bahan alam seperti bagian-bagian dari tumbuhan yang akan diciptakan didasarkan kepada tadi atau yang kita buat, tapi hasilnya nanti yaitu kita bisa mendapatkan hasil karya peserta didik sesuai dengan pembelajaran tadi, yaitu visual, audio, dan inovasi. Berarti ibu melangkah strategi observasi, kemudian ada pengelompokan murid berdasarkan model belajar, ada 3 yaitu audio, visual, dan kinestetik. Lalu untuk medianya kira-kira apa yang kalian gunakan? Saya akan menggunakan medianya berupa bagian pengumuman yaitu dengan gambar, kemudian video yang bahasa boleh di internet, ya. Kebetulan di situ juga tentang bagian-bagian penggunaan dan fungsinya. Dan kemudian untuk yang ketiga, saya akan melihat langsung, saya sudah tadi langsung melihat yang ada. Berarti medianya ada PowerPoint, ada bacaan, dan kemudian lingkungan sekitar sekolah, ya. Kemudian ibu, saya tadi sudah menunjukkan beberapa pertanyaan, dan ini sudah merupakan komitmen ibu untuk persiapan nanti ketika saya melakukan observasi. Kapan kita akan melakukan observasi? Kemungkinan hari Selasa, Bu, karena kebetulan di situ pas materi itu, kemudian di situ juga pas materi pelajaran hari Selasa, ya. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya, dan kalau boleh masih bisa saya minta satu pertanyaan lagi, Bu. Terkait dengan hasil diskusi kita ini, Bu, tentang pra-observasi terkait supervisi tadi, apa manfaatnya bagi ibu? Salah satu manfaatnya adalah menambah wawasan kita sebagai seorang pendidik, yang kita bisa saling memberikan pendapat, memberikan istilahnya andai saya belum tahu setelah ibu mengobservasi ataupun memberikan satu sedikit masukan, mungkin saya akan menambah wawasan saya tentang pembelajaran. Oke, terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya pada diskusi kita ini. Semoga ini yang bisa kita laksanakan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Selamat pagi buat kita semua. Pagi, luar biasa. Oke, terima kasih. Nah, hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Terima kasih ya. Terus hari ini kita akan belajar tentang bagian tumbuhan dan fungsi. Siapa yang sudah mengenal tumbuhan? Ada? Sudah kenal tumbuhan? Kenal kan? Kenal? Iya. Coba tumbuhan, jenis-jenis tumbuhan apa aja coba? Nama-nama tumbuhan. Mawar, anggrek, bunga matahari, anjaka bunga. Apa lagi? Kembang sepatu. Hanya bunga aja yang kalian masuk tumbuhan. Mangga, apa lagi? Jeruk, apa lagi? Nah, hari mau tanya kalian, pernah pergi ke sawah? Apa yang bisa kamu lihat di sawah? Padi, jagung, rumput,
Tadi kalian bilang ada padi. Apa kegunaan padi? Sumber makanan sehari-hari. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan beserta dengan fungsinya. Nanti Ibu akan bagi menjadi 3 kelompok. Dari 3 kelompok ini nanti kamu bisa menghasilkan suatu produk. Produk misalnya dalam bentuk poster. Kan? Kita udah belajar poster kan? Tapi tetap temanya tentang bagian tumbuhan dan fungsinya. Bisa nanti kalian buat entah seperti tumbuhan tapi dia dari kertas misalnya, ya bisa ya. Nanti kalian akan Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Nah, itu supaya kamu lebih paham lagi bagaimana apa itu bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Sebelum itu akan membagi kelompok. Nah, kelompok yang sana bergabung ke sini. Yuk, tanpa suara silakan ambil ininya. Yang sudah ada kursinya di situ, nggak usah lagi. Ayo, bergerak cepat bergeraknya. Kemudian yang ini bagian yang ini. Satu, saya sama si Tito sama si Helena sini. Bawa kursinya. Nah, sisa yang 3 lagi ke sini. Si Marisa baru si Garneta baru si Luis. Angkat ya, jangan diseret. Yuk, dalam hitungan ketiga langsung. 1, tidak usah dibawa tasnya, biarkan saja di sini, orangnya saja berpindah. Yuk, langsung. Biar aja di situ, gak usah diangkat kursinya. Berbagi dengan kawannya loh, berbagi. Bisa. Udah semua ya. Sebelah sini belum, sini. Ayo, geser kalian. Geser. Silakan, udah. Bisa. Mana lagi? Sini. Ambil kursi yang sama. Buat ke sini. Yang ini aja, yang dekat ini aja. Ngapain kamu angkat dari situ? Yuk. Oke, sudah ya. Sekarang dengarkan dulu apa kita cara kerjanya. Nah, nanti yang sebelah ini, kelompok ini, tentukan dulu nama kelompoknya apa dan tumbuhannya. Ini juga tentukan dulu kelompok. Yuk cepat. Anggrek ini rose, ini mawar. Oke. Nah, kelompok anggrek nanti tugasnya mengamati tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar sekolah kita. Oke. Nanti kamu catat apa-apa aja yang bisa kamu lihat di situ. Ya. Kemudian ini nanti Ibu kasih satu bacaan, ya. Bacaan ini nanti tes bacaan ini nanti kamu lihat di sini. Nah, ini dia. Kemudian yang di sini nanti kita akan melihat suatu video. Nah, kalian bisa melihat ke sana, ya. Lihat nanti videonya. Tunggu dulu, itu tidak saya suruh membuat. Ya, jadi saya suruh kamu membantu. Saya masih meletakkan di sini. Oke, dengarkan. Nanti setelah kalian baca ini semua,
yang kelompok ini telah dibaca teks bacaan ini, kamu buat satu poster tentang itu. Oke, nah kan kemudian yang ini nanti setelah kalian amati buatlah satu produk ya, misalnya kak kamu mau buat apa, tapi dia kak bagian-bagian tumbuhan. Nah kemudian yang ini nanti yang sebelah sini kita akan buat satu produk juga, tapi kalian kan kalian sampai sudah pintar di sini menggunakan komputer ya, ada. Oh iya, segera nanti di sini akan membuat satu tentang satu bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya, bisa kan dalam bentuk PowerPoint nanti ya. Oke, nah sekarang kalian sudah paham? Ada yang bertanya lagi? Ada yang bertanya lagi? Tidak. Berarti sudah paham instruksi dari Ibu? Sudah paham? Sudah paham? Sudah paham? Sudah paham? Nah, sekarang kalian semuanya bekerja. Ini satu apa? Jadi bisa berbagi. Jangan bagi-bagi satu, nggak boleh. Nah ini kan satu rangkaian. Jadi yang ini bagi kalian baca ini sama itu. Oke. Nah sekarang yang ini boleh keluar mengamati bawa satu aja bawa bukunya dengan pulpennya. Nah ini nanti kita lihat ya. Oke, semua perhatikan kembali. Yang itu tetap fokus pada ini ya. Tugas. Atau kedengaran? Kedengaran? Nggak usah pakai speaker, kedengaran? Halo adik-adik, coba kalian perhatikan ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena hempasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar
akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan yaitu batang. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke daun melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Ada di sana. Iya. Sudah menciptakan satu produk dari tugas tentang bagian tumbuhan dan nah sekarang ibu akan suruh satu-satu ke depan setiap kelompok mempresentasikan hasil dari tugas kalian ya. Kelompok nanti kalian sapa dulu baru terangkan apa yang kalian buat. Paham? Untuk ini yang pertama sekali ialah kelompok anggrek. Silakan maju ke depan. Ayo, yang memegang, yang menerangkan. Ayo. Oke, cepat. Terangkan juga ya. Tetap kuncinya. Kenalan dulu dari kelompok mana? Dari kelompok apa? Siapa? Kamu di mana? Pasti menolak. Ya, sampai mau nangkat kan? Ya. Kenalkan dulu, ya. Oke, silakan. Halo teman-teman, kami dari kelompok anggrek. Kami akan mempresentasikan hasil prakarya kami. Ini adalah tumbuhan. Tumbuhan ini disebut dengan pohon apel. Pohon apel adalah salah satu jenis tumbuhan yang memiliki akar. Di bagian sini terdapat akar. Akar berfungsi sebagai penopang tumbuhan dan penghisap air dan zat hara dari dalam tanah. Di sini ada batang. Batang berfungsi sebagai tempat menyalurkan air dan zat hara ke daun, dan di daun akan terjadi fotosintesis. Dan di sini ada buah. Buah ini berfungsi sebagai hasil dari karbohidrat. Dan yang terakhir ada bunga. Bunga berfungsi sebagai alat berkembang biakan tumbuhan. Terima kasih teman-teman. Kasih aplaus buat mereka. Silakan kembali, ya. Oke, sekarang kelompok Rose. Silakan apa yang kalian buat. Yang sudah berpartisipasi dengan temannya yang di depan. Yuk, kembali dulu. Yuk, geser.
Kita dengarkan. Kita dengarkan kelompok terus. Silakan. Mulai. Halo teman-teman, kami akan menggunakan gambar poster tumbuhan sumber makanan. Akar berfungsi untuk menyerap air atau mineral dari dalam tanah, lalu menyalurkannya ke daun. Daun berfungsi untuk melakukan fotosintesis dan akan menghasilkan buah. Buah berfungsi buah terbuat dari karbohidrat yang ada di dalam tumbuhan. Oke, sudah siap? Kasih tepuk yang banyak buat mereka. Oke, sekarang kelompok bagi dulu. Sekarang kelompok mawar, silakan. Harus nanti kan? Kamu apa? Geser. Biar jangan kamu bagian geser. Kamu bagian please apa dulu awalnya. Buat. Kami ingin mempresentasikan proyek kami yaitu bagian tumbuhan dan fungsinya. Pertama ada akar. Akar ada dua jenisnya yaitu akar tunggal dan akar serabut. Lalu batang. Batang mempunyai banyak jenisnya. Ada batang basah dan batang berkayu. Daun. Daun juga mempunyai banyak jenis. Ada daun jari, daun lengkung, dan lain-lainnya. Ada bunga. Bunga diantaranya banyak jenisnya seperti melati, bunga matahari, terus anggrek, dan lain-lainnya. Dan buah. Buah juga mempunyai banyak jenisnya seperti alpukat, lemon, dan apel. Di sini ada bagian dan fungsi tumbuhan. Ada batang. Batang mengangkut air dan berfungsi dari akar dan daun. Ada juga akar. Akar menopang tumbuhan dan menghisap zat dan nutrisi dari dalam tanah. Ada daun. Tempat terjadinya proses fotosintesis. Ada bunga sebagai alat perkembangan dan perkembangan tumbuhan. Dan ada juga buah berupa cadangan. Oke, kita kasih tepuk juga buat mereka. Oke, silakan. Oke, terima kasih buat presentasinya yang sangat-sangat luar biasa ya. Terima kasih buat kelompok Afrek, kelompok Rose, kemudian kelompok Mawar. Presentasinya luar biasa. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita, ibu mau tanya dari semuanya hasil-hasil yang telah kamu
kedua, nah tadi kelompok anggrek membuat tumbuhan dari kertas, kemudian membuat poster, kemudian yang mawar membuat presentasi tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Nah, ibu mau tanya, apa aja yang termasuk bagian-bagian tumbuhan? Tunjuk tangan, langsung tunjuk tangan, sebutkan nama. Akar, batang, daun, buah, bunga. Oke. Siapa yang tahu fungsi dari akar? Jawab Serda. Iya, sebagai penopang tumbuhan dan mengangkut dan air dari dalam tanah diangkut. Nah, setelah diangkut baru ada yang namanya apa? Batang. Apa gunanya batang? Mengalirkan air dan mineral ke daun. Ada lagi selain itu. Yuk. Iya, menjadi penopang ya, penopang. Nah, kemudian ada lagi daun. Gunanya untuk apa? Tempat terjadinya proses fotosintesis. Iya, tempat terjadinya proses fotosintesis. Kemudian apa lagi tadi?